Mohon kakak-kakak open kamera karena kita akan mulai kegiatan. Kegiatan akan sekarang kita mulai. Mohon buka kameranya kakak. Ya, baiklah kakak semua. Sebelum kegiatan dimulai, ada baiknya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu kita. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Siap Kak Basim. Terima kasih Kak Ketua yang telah bersedia untuk memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Salam olahraga. Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Kakak-kakak semua yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, saya meminta maaf terlebih dahulu kepada kakak-kakak semua karena tidak seperti biasanya kita mengadakan tatap maya ini sore atau malam hari. Nah, pada hari ini kita adakan pada siang hari. Nah, itu kakak-kakak semua karena di saat sore dan malam hari saya berhalangan untuk hadir. Karena apa? Karena siang ini saya diundang untuk kegiatan di UNP kakak-kakak, yaitu dalam sosialisasi pengembangan cabang olahraga Roundnet di Sumatera Barat. Nah, khususnya untuk di pesisir selatan. Nah, jadi kegiatan itu dilaksanakan oleh Igornas Sumatera Barat. Nah, melalui surat tugas yang ditandatangani kemarin oleh Ketua Igornas. Nah, itulah landasan saya untuk minta izin kepada kakak-kakak tidak bisa mengikuti di siang dan sore hari. Nah, terlepas dari itu kakak-kakak, tidak mengurangi rasa partisipasi kita, rasa semangat kita untuk mengikuti kegiatan tatap maya pada pagi hari ini. Nah, tadi ada beberapa kawan-kawan yang minta izin dengan berbagai alasan. Nah, itu kalau seandainya alasannya itu bisa untuk diberikan izin, pasti saya akan berikan izin. Tetapi kalau alasannya itu memang tidak bisa, nah kakak-kakak harus mengikuti ini. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal kemarin, PKG ini adalah kegiatan kementerian kakak-kakak. Jadi tidak ada alasan kita untuk menomorduakan kegiatan ini. Nah, terlepas dari apapun yang terjadi, kita kan selama ini fleksibel. Kalau ada kegiatan, ya silakan ikut laksanakan kegiatan itu, tapi tetap masuk Zoom, boleh meng-off-kan kamera. Nah, ada yang saya mau konfirmasi kakak-kakak. Mungkin sama-sama kita sudah tahu, Kak Ilham tadi minta izin di grup kelas kita. Beliau minta izin karena ada rapat katanya. Tapi Kak Ilham, kalau memang ada rapat, coba Kak Ilham sampaikan detailnya. Rapat apa itu, kemudian
dalam rangka apa Kak Ilham mengadakan rapat. Nah, itu mungkin nanti bisa akan saya pahami. Tetapi Kak Ilham harus masuk juga. Nah, ini Kak Ilham sudah masuk. Saya apresiasi, bagus sekali. Tapi Kak, apakah Kak Ilham ada di sini? Coba buka kameranya Kak. Oke. Lagi di mana sekarang Kak Ilham? Lepas tu pulang ketua. Tabut. Nah, walau kau cabut Kak, tapi ya karape. Yalah demi akak bagi tu. Semangat Kak Ilham. Nah, sebenarnya Kak Ilham, saya tidak menginginkan seperti itu. Kak Ilham boleh mengikuti kegiatan rapat, tapi Kak Ilham tetap meng-on-kan kamera. Kan itu tidak ada masalah. Kak Ilham rapat kan duduk. Silakan dibuka saja kameranya. Ini seperti Kak Irfan Doni, dia lagi mengajar. Ya tidak masalah, silakan ikuti mengajar, tapi kameranya tetap di-on-kan. Nah itu Kak Ilham bukan apa-apa ya, tapi jangan kita menomorduakan kegiatan ini. Nah, boleh, kita fleksibel, mau ikut kegiatan apa silakan, jangan usah apalagi kegiatan belajar mengajar PBN. Nah, tetapi kita harus masuk juga dengan dalam kegiatan ini. Oke, siap Kak Ilham? Yap. Nah, kan mantap tuh Kak Ilham. Aduh kan jempol Kak Ilham tuh. Nah, baik Kakak. Apa namanya? Kita pada pagi hari ini akan memulai kegiatan dengan kita buka dengan ice breaking terlebih dahulu. Nah, silakan Kakak dipimpin atau dibawakan ice breaking-nya. Silakan Kak Ketua, ditunjuk Kak Ketua. Kak Ilham, silakan pimpin Kak Ilham. Baku awak lo ketua. Iyo Kak Ilham yang nampak dawanya petang Kak Jeki lah, Kak Abdi lah. Kak Ilham yang ada ni dah. Kak Ilham lagi di rumah, Mak. Lagi es breaking agak mantap Kak Ilham. Itulah. Semangat Kak Ilham. Ketua. Sorry, maaf. Nih. Sorry maaf kecilnya itulah beda mah. Gila Kaulan, dia terhibur Kak Ilham bos dia sama-sama. Es Kaulan. breaking. Kaulan, lagi es breaking je. Siapa awak Kak? Yo, Kak Ilhamnya sorry minta maaf ya. Kaulan lah. Macam awak cuba lah Kak. Tapi siap. Apalah Kak, tepuk tapi dalam hitungan kelipatan 3 hap. Contoh 1, 4, 5 pada 3 hap juga. Contoh 1, 2, 3 hap. 4, 5, 6 hap. Ayo. 4, 5, 7. Kelipatan 3 Kak Jeki. Berarti bisa ulang lagi hapnya. Iyalah. 3 hap, 4, 5, 6 hap, 7, 8, 9 hap. Oke, siap. Lanjut. Hap. Dari mana mulai Kak? Dari bawah mulai lo. Bau urutannya Kak, awak jape kan? Nampak bau urutannya ke siapa satu lo? Biar awak lo. Kak Ilham. Kak Ilham lah. Kak Ilham lah tepuk tangan tu. Kak Ilham buka dulu Kak Ilham. 1, 2, 3 Kak Ilham. Diurutkan dulu nomornya Kak. Jadi Beko sudah 1, 2 tahu orang itu. Karena kita mau ice breaking kakak-kakak, tolong dibuka kameranya. Boleh bisa dijelaskan urutannya. Awak urutan 9 lah Kak. Awak urutan ke 9. Manis galak lelan. Lapis sini lo. Lapis sini lo. Dia berani soalan. Ya, saya nomor 1. Nomor 2 Kak Madi. Kak Madi nomor 2 ya. Kak David nomor 3. Kak Jeki 4.
Kak Ilham yang kelima, Kak Ulan yang keenam. Monitor Kak Ulan, kita ulangi lagi ya. Saya nomor 1. Kak Mardi nomor 2. Kak David nomor 3. Kak Jeki nomor 4. Kak Ilham nomor 5. Kak Ulan nomor 6. Karena yang lain nggak nampak muncul di kamera. Yang Kak Isil nomor 7 Kak. Sil nomor 7 Sil. Nomor 7 Kak. Siapa? Silvia. Kak Isil nomor 7. Kak Abdi nomor 8. Ya. Terakhir kanan. Kita mulai cucuan dulu Kak Ilham. Kan baru ada pacar dia. Kalau di rumah mencuci parkir tak bisa doh. Ulang ya, boleh ulang sekali lagi. Nomor 1 Ambo, nomor 2 Kak Madi, nomor 3 Kak David, nomor 4 Kak Jeki, nomor 5 Kak Ilham, nomor 6 Kak Ulang, nomor 7 Kak Isna, ada Kak Sil. Silvia. Nomor 8 Kak Abdi. Siap, kita mulai. Kak Silvia. 1, 2, 3. Hop. Kak, ada Kak. Hanya Kak Isna 1, Pak Mardi 2, 3, 4. Hak. Awak coba dulu. 1. 1. 2. Yang 2 ya. Kak Mardi 2. Nak ni ayam nomor 5. Ilham nomor 5. Ulang lagi ya. 1. Jangan masuk sembarang ya. Nah. Saya 3 tadi. Dapat 3 Kak David. 1. Kakak-kakak, kita mau ice breaking. Silakan monitor dulu ke layarnya. Mardi, latan tak lu tu. Kacang padi itu latan lu Kak Mardi. Ya. Siap. Ulang ya. Siap. 2. 2. Kak David 3. Warnanya buka bin. 3 hak. Bukan kola 3 kuah. Kak David 3. 4. Tepuk tangan. Biko aja. Kak Ilham. Berang ulan gula. Siap. Iya. Ampun Pak Ilham, ampun Ilham. Kau lalai. 6 hak. 7. Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali ya. Siap. 1. Wah. Kamari. Kamari hilang lah. Oke, tepuk tangan semuanya. Dah selesai. Dah selesai Kapasil. Jaringan tidak sulit Kapasil. Nanti kurang. Bagaimana? Botung Baik, terima kasih Kak Ketua. Kuling, membawakan SPK. Mari kita kasih Nah, terima kasih kakak semua. Mari kita fokus kembali. Kalau SMP itu tak ada, itu SD. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kemarin malam ada banyak yang masuk kepada saya. Tuh bro. Pertanyaan dari kakak-kakak, apakah kami yang belum melakukan post test bisa melakukannya kembali? Nah, kemarin langsung saya hubungi Kak Jeki. Kak Jeki, tolong Kak dibuatkan list di grup kakak-kakak yang belum melaksanakan post test. Nah, di sini berhubung kita melakukan tatap maya sekarang, jadi saya mau tanyakan ke kakak, siapa saja kakak-kakak yang belum melakukan post test, yang belum selesai melakukan post test? Kak Jeki, Kak Ketua. Kalau di grup ada 5 ya Kak Jeki?
7 orang Kak Napi, 7 orang. Ada 7 orang. Kak David, Kak Rino, Kak Robi, Kak Mardi, Kak Kadrizal, Kak Arif Fadilah. Nah, yang 7 orang lagi bagaimana kakak? Kak Abdi sudah Kak? Kak Sil? Sudah Kak Basil. Sudah Kak. Ulan nalalan. Kak Ulan sudah Kak Ulan? Alah, Kak. Ilham malah Ilham. Kak Ilham Udah, sudah Kak? Wah, iya mantap Kak Ilham gini tuh. Sejak pulang dari Padang tuh mah. Iya. Mantap. Bagus Kak Ilham. Kakak-kakak yang sudah selesai melakukan post test, tolong di screenshot atau di foto, kirimkan nanti ke grup. Nah, biar bisa saya laporkan kepada admin, nanti mudah-mudahan bisa kembali. Yang sudah selesai melakukan ya Kak, tolong di screenshot. Nah, post test yang telah dilakukan kemarin kakak, apakah ada kendala? Kabdi bagaimana Kabdi, ada kendala Kak? Yang mana Kak Basil? Post testnya? Alhamdulillah lancar Kak Basil. Alhamdulillah ya. 11 menit cuman waktunya 30 soal. Bagaimana soalnya Kak? Mudah atau susah Kak? Mudah. Mudah. Alhamdulillah. Rapi nanya cek Rapi yang belum terlaksana aku banyak itu Rapi. Kayak mana yang kami yang alun kau? Itu Kak, kini kalau yang Allah silakan di foto atau di screenshot kirim ke grup dulu. Jadi Beko itu bisa melaporkan ke admin. Yang Allah baru orang, yang alun baru orang. Mudah-mudahan bisa dibuka admin. Nah, baik kakak, mari kita lanjutkan materi kita pada pagi ini. Mana bolanya bola? Nah, silakan terlihat di monitornya kakak. Baik Kak Basil, jelas Kak Basil. Oke. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Kita masuk ke dalam persiapan aksi nyata. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita sekarang 2 JP kakak. Nah, seperti yang telah saya infokan di awal pertemuan kemarin kakak, nanti kita ada membuat video aksi nyata. Nah, aksi nyata itu akan kita lakukan nanti di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi sebelum kita membuat video, mari kita pelajari dulu kakak, mari kita bahas materinya dulu. Semoga kita paham nanti untuk pembuatan aksi nyatanya. Nah, untuk kesepakatan kelas di sini perlu saya sampaikan kembali, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, sebelum kita masuk ke dalam materi, nah di sini ada sebuah metode kakak-kakak. Metodenya metode bersemedi. Metode bersemedi ini untuk menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kakak-kakak, bagi yang dari guru penggerak, itu pernah melakukan metode ini
Yaitu metode bersemedi ini kita merenung selama 5 menit kakak. 5 menit kita pikir, kita fokuskan pikiran kita ke satu titik, atau ke satu arah. Nah, setelah kita melakukan itu, kemudian nanti kita buka mata kita kembali, kita sampaikan di sini kemana kita memfokuskan pikiran kita selama bersemedi tersebut. Nah, yang boleh kita ambil itu kakak-kakak terserah. Pokoknya apa yang terpikir oleh kakak di dalam bersemedi tersebut, itu kakak-kakak sampaikan nanti. Nah, setelah itu kakak berikan alasannya kenapa kakak-kakak memikirkan tentang itu. Nah, baik kakak-kakak, baik kita mulai sekarang melakukan semedinya atau merenung selama 5 menit. Selama 5 menit, silakan kakak-kakak putar musiknya, musik instrumen boleh juga kakak-kakak. Kalau kakak-kakak di sana pakai laptop atau pakai speaker aktif. Putar musik instrumen, pikirkan, arahkan pikiran kakak-kakak ke satu titik. Kemudian pikirkan titik itu bagaimana kakak-kakak berproses menggapai titik itu. Nah, setelah itu nanti akan disampaikan secara bersama di forum ini. Oke, silakan kakak-kakak. Kita mulai waktunya. Waktu 5 menit. 1, 2, 3. Silakan tangannya taruh di depan dada dulu seperti ini kakak-kakak. Ya. Oke. Oke. Kak Robi. Kak Robi silakan tangannya kak. Oke. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Nah, baik kakak, silakan diceritakan apa yang telah kakak pikirkan di dalam merenung tadi. Oke, yang pertama kita minta kepada Kak Abdi Kelana. Silakan Kak Abdi. Baiklah Kak Basil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mencoba menceritakan hasil dari renungan saya selama 1 menit tadi. Lebih kurang 1 menit ya Kak Basil. Ya Kak. Jadi saya memusatkan pikiran saya kepada sebuah gelas. Kenapa sebuah gelas ya Kak Basil? Ya. Kalau gelas itu, kalau tidak kita yang mengisi, maka tidak akan pernah ada fungsinya di atas dunia ini. Jadi begitu pula dengan diri kita. Kalau tidak ada keinginan untuk berubah atau menambah atau mengisi ilmu, maka tidak akan ada sama sekali yang bisa
kita dapatkan di dunia ini. Baiklah, mungkin hanya itu Kak Fasil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, super sekali Kak Ilham. Super sekali Kak Abdi. Mari kita kasih aplaus untuk Kak Abdi Kelana. Nah, inilah yang saya Terima minta. kasih Kak Fasil. Ya, inilah yang saya minta. Berarti paradigma berpikir kita sekarang sudah meningkat ya kakak-kakak, meningkat. Nah, kita sudah bisa mengibaratkan diri kita sebagai sebuah gelas. Nah, gelas itu kalau tidak diisi berarti ya kosong ya Kak Abdi ya. Tidak ada Ya Kak apa-apanya. Fasil. Nah, kalau Ya. diisi barulah dia berguna atau berarti. Apapun isinya itu, maupun air, Ya. maupun minuman, maupun es, jus. Nah, itu tergantung kita lagi mewarna-warnai diri kita. Nah, bagus sekali Kak Abdi, saya setuju sekali itu. Oke, itu selanjutnya kepada Kak Arif, silakan Kak Arif. Kak Arif Fadilah. Baik, mungkin Kak Arif belum berada di depan monitor. Selanjutnya Kak David, silakan Kak David. Sil, terima kasih. Mungkin dalam renungan saya 1 menit tadi Kak Napi, saya mengibaratkan dengan ibarat benda tong ya, tong kosong gitu ya. Jadi tong kosong itu apa namanya itu dipukul terus nyaring bunyinya. Tapi otomatis Kak Napi di dalamnya kosong menurut saya. Tapi terkadang Kak Napi tong kosong itu jangan dianggap kosong ya. Padahal di sini kita ketok sampai bunyinya ke belakang sana atau ke jauh sana. Jadi menurut saya Kak Napi dalam renungan saya tadi itu ibaratkan awal model kita sebanyak mungkin berbicara atau bagaimanapun sehebat apapun kalau perkataan kita itu untuk membuat menyinggung orang lain atau berkesan untuk dalam menyakiti perasaan orang lain itu percuma Kak Napi bagi saya. Bagi saya kalau dapat tong kosong yang tadi itu dirubah ya supaya benda pantulan itu tuh tidak berbunyi terlalu jauh kedengannya oleh orang lain. Terima kasih Kak Napi. Baik, terima kasih Kak David, super sekali. Nah, ini berbeda lagi kakak-kakak. Kak David ini mengibaratkan dirinya sebagai tong kosong. Nah, ini lebih kepada perasaannya kakak-kakak, perasaan. Jadi, sehebat apapun kita berbicara, janganlah menyinggung perasaan orang. Nah, begitu juga dengan Menghentikan perang. tingkah laku kita. Apapun tingkah laku yang akan kita lakukan, tolong jangan menyinggung perasaan orang. Nah, jadi kita di atas dunia ini intinya tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Karena diri kita ini belum apa-apa. Karena tong kosong itu kalau dipukul bunyinya nyering, tetapi nyeringnya tersebut tidak berarti kalau itu menyakiti perasaan orang lain. Nah, oke, itulah yang saya tangkap dari pernyataan Kak David tadi. Baik, selanjutnya kita minta kepada Kak Irfan Doni. Silakan Kak Irfan. Kak Irfan, silakan dibuka kameranya. Nah, mungkin Kak Irfan lagi mengajar kakak karena tadi dia memperlihatkan video sedang mengajar. Selanjutnya lanjut Kak Jeki, silakan Kak. Baiklah Kak Pasir, Kak Napi. Ya, silakan Kak. Dalam renungan tadi saya mengibaratkan setetes air gitu Kak Napi. Yang mana setetes air ini bisa membentuk dan memengaruhi lingkungan sekitar kita gitu Kak Pasir. Jadi kita akan belajar menghargai
setiap tetes air yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Kak Napi. Begitu Kak Napi. Terima kasih. Oke, baik. Super sekali Kak Jeki. Memang super kakak ini. Nah, Kak Jeki menggambarkan dirinya sebagai setetes air. Setetes air itu sangat berguna Kak Jeki apabila kita mengalami kehausan. Nah, setetes air pun berguna ketika kita butuhkan. Nah, Iya benar Kak Napi. itulah intinya kakak. Tapi ada orang-orang apa namanya jadi apa di Singapura, dia orang Malaysia. Lanjut Kak Madi Eko Susanto. Siap Kak. Silakan Kak Madi. Maju ya lah. Bella Kak, saya membarakkan diri saya sebagai apa ya? Saya merasa masih katak dan tempurung Kak, masih banyak kekurangan. Ya, jadi saya merasa begitu karena jika diri kita selalu merasa hebat, akan sulit untuk menghargai orang lain. Gitu Kak. Oke, baik. Bukan kebalikannya Kak Madi. Katak dalam tempurung itu bukan dia merasa dia paling hebat. Itu ibaratnya gitu Kak. Saya merasa sebagai katak tempurung aja masih banyak kekurangan. Oke, baik. Silakan kita lanjut kepada Kak Rahmat Chandra. Silakan Kak Rahmat. Oke, baik. Mungkin Kak Rahmat belum berada di depan monitor. Untuk selanjutnya, silakan Kak Rino Marzuki. Saya lanjut aja Kak. Lanjut, Kak. Siap Kak Pasir. Ya, silakan Kak Ketua. Kalau saya setelah merenungkan tadi, saya berusaha menjadi secangkir kopi Kak Pasir. Dan saya berusaha untuk tidak menjadi sebuah telur atau wortel. Artinya apa? Secangkir kopi itu dia dapat mempengaruhi lingkungan dengan bau kopi itu. Dengan baunya tadi lingkungan sekitar akan terpengaruh dengan baunya itu. Tapi kalau saya menjadi sebuah telur atau saya menjadi sebuah wortel, saya akan terpengaruh oleh lingkungan. Artinya apa? Wortel itu awalnya adalah keras. Ketika dicelupkan ke air panas, wortel itu akan jadi lunak. Sebuah telur itu dia lunak. Ketika dimasukkan ke air panas, dia akan jadi keras. Artinya apa? Saya sangat bermohon sekali pada Maha Kuasa tidak terpengaruh dengan lingkungan dalam artian yang segi negatif. Dan saya berusaha menjadi secangkir kopi akan memberikan aroma harum pada lingkungan yang saya tempat tinggali. Dengan ilmu yang saya miliki, dengan nikmat dari demikian Allah pada saya. Demikian Pak Kapasir. Terima kasih. Baik, super sekali Kak Ketua. Nah, cangkir kopi ini memang idaman para pria ya Kak Ketua. Aromanya harum Kak. Mempengaruhi lingkungan Kak. Harum. Berpengaruh lingkungan Kak. Mempengaruhi lingkungan ya Kak. Kalau kita pagi-pagi pastikan kita bangun tidur, seorang lelaki itu pasti nyarinya kopi, bukan nasi dulu. Ya, Kalau siap. kopi, kalau nasi belum dapat, asalkan kopi sudah dapat, Lepas saya. itu inspirasinya sudah terbuka itu kan. Tapi kalau kopinya belum dapat, maka belum dapat juga inspirasi. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih Kak Ketua, super sekali Kak. Bagus. Nah, selanjutnya kami minta kepada Kak Robi Sandra. Silakan Kak. Iya Kak. Yuk, silakan. Pertanyaan ini Kak, saat 1 menit tadi saya keluar dari Zoom Kak, karena di tempat mengajar saya ini jauh. Jadi pertanyaannya, tenangkan hati ini Kak. Pertanyaannya,
apa yang kakak-kakak pikirkan di saat melakukan merenung atau bersemedi yang 1 menit tadi, Kak? Merenung. Ya. Oke, sekarang kakak apa namanya? Ibaratkan saja, kakak pikirkan saja salah satu apa benda boleh, maka kakak sampaikan kenapa kakak memikirkan itu. Mungkin saya di sini memilih Kak Fasil ya. Ya. Ibaratkan saya merenung setelah berdoa setelah sholat lah Kak Napi. Oke. Di mana saya akan dapat setelah sholat itu, apabila kita sholatnya khusyuk, tentu sholat kita akan terasa nyaman, maka kita akan merasa ketenangan dalam sholat. Bukan dalam sholat saja, mungkin dari pikiran kita juga akan merasakan ketenangan. Mungkin itu saja Kak Nabi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Robi. Bagus Kak. Nah, ini larinya ke spiritual ya Kak ya. Nah, spiritual, ke religius. Nah, jadi kita dalam hidup ini memang apa namanya ya Kak ya, boleh lepas dari aturan dan ketetapan yang ditetapkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, kalau kita dekat dengan Sang Pencipta, ikut dengan aturan agama kita, insya Allah jalan kita akan tertata dengan lurus ya Kak Robi. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Robi. Selanjutnya Kak Romi, silakan Kak Romi. Kak Romi, silakan Kak. Mungkin Kak Romi belum ada di depan monitor. Selanjutnya Kak Sil, silakan Kak Sil. Kak Silvia Ningsi. Sama mungkin dengan Kak Romi. Selanjutnya Kak Ulan, silakan Kak Ulan. Oh, baik Kak Fasil. Oh, kalau saya tadi merenung memikirkan sebuah tanaman padi Kak Fasil. Kenapa saya pikirkan padi? Karena saya rasa padi itu sama dengan saya. Semakin dia berisi, dia semakin tunduk. Jadi saya semakin ada ilmu saya, semakin ada yang saya tahu, saya semakin tidak menyombongkan diri gitu Kak Fasil. Seperti itu aja Kak Fasil. Terima kasih. Baik, mantap Kak Ulan. Ilmu padi ya Kak ya, ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, jadi itulah tanaman mengajarkan kita tentang hal kehidupan. Nah, seperti padi itu. Dia semakin berisi, maka dia semakin tidak menyombongkan diri. Nah, kebanyakan manusia baru sedikit isinya, sombongnya minta ampun. Ya udah itu nak ulang. Isi kepala sekete baru sombongnya lah minta ampun. Iya, Itu banyak. Iya betul Mas. Oke, baik. Ini Kak Arif sudah masuk. Silakan Kak Arif. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak Fasil dan Kak semuanya. Baik, di sini mungkin kita bisa merenungkan dan mengibaratkan sebuah lilin Kak. Jadi mungkin kita sebagai pendidik untuk peserta didik kita, mungkin kita bisa mengambil contohnya merenungkan diri kita sebagai lilin. Di mana lilin itu akan menerangi dan lalu dia secara perlahan habis. Dalam artiannya di sini kita sebagai pendidik untuk peserta didik kita bertahap memberikan ilmu, memberikan penerangan sampai nanti kita pensiun. Itulah Kak, habisnya nanti. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Arif Fadilah. Ya, menyebarkan dirinya sebagai lilin. Nah, mantap. Bagus juga Kak. Karena lilin itu menerangi penggunanya, tetapi biarlah dirinya yang habis.
dimakan api. Nah, asalkan orang lain bisa diterangi. Oke, bagus juga Kak. Ya. Oke, selanjutnya. Kak Ilham tadi mana Kak Ketua? Hilang lo beli ya? Saya rapi nak Kak. Inilah cabut kece tadi. Hanya PK Padang, PK Padang. PK Padang Ketua. Kak Ilham. Malah hilang Ketua lah keluar. Di manakah kau? Di jalan ke Padang Ketua. Alah kece nantarang siapa? Yo kece baterai bocor gitu. Baterai kece lah. Ya lagu Salmonnya lagu. Kan dapet Istanbul. Judul tuh Ketua. Lagu Salmon tuh judul tuh. Kece di nantarang. Iya. Nah, ada celai mau Ketua, Kak Ketua. Karena dia banyak tak kicau di nantarang, dia kasih 7 baru lagi. Itu Balimo mana tuh mah Kak Masil? Iya. Itu Kabar sapun. Di batas sapun itu apa? Minta di limonnya. Itu yang kalian mah. Baik kakak, semua sudah selesai melakukan merenungkan diri, semedi sejenak tadi, semua sudah menyampaikan apa yang telah dipikirkan. Nah sekarang kita masuk ke kakak kepada refleksi kita akan materi yang telah kita pelajari. Nah setelah refleksi ini kakak baru kita bahas tentang aksi nyata. Nah apa gunanya refleksi ini kakak? Untuk kita mengingat kembali materi atau pelajaran yang telah kita pelajari supaya kita bisa punya acuan nanti untuk aksi nyata apa yang harus kita laksanakan. Nah, baik kakak, di sini saya berikan kakak sebuah link itu bisa kakak buka. Di situ ada berupa seperti LK kakak, seperti LK itu kakak isi, ada pernyataannya di situ, nama kakak, kemudian ada pertanyaan pertama, sejauh apa pengalaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian apakah pengalaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian ada lanjutannya di situ kakak. Kak Masil, Kak Ilham masuk Ya biarlah kak. Ada lanjutan kolom berikutnya yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah kemudian ada lagi sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Nah ini kakak isi berdasarkan nama kakak yang telah saya buat di bawah. Isi di kolom nama kakak, jangan masuk ke kolom nama orang lain. Ini diberikan waktu 20 menit untuk mengisinya kakak. 20 menit kakak isi. Setelah itu, setelah diisi nanti kita kembali lagi, kita sampaikan secara bersama tersebut. Nah, kakak ini saya. Soalnya apa tadi Kak Basil? Kenapa Kak? Perintahnya tadi soalnya Kak Basil gak gali orang heboh. Saya kirimkan di WA group Kak. Linknya saya kirimkan di WA group. Oh itu. Ya. Silakan kakak buka nanti linknya, kemudian diisi. Mau tahu nggak Kak? Apa? Mato siapa? Lah baca sampai itu Kak Ilham. Nah, silakan dibuka kakak, diisi link tersebut. Waktunya 20 menit, mulai dari sekarang. Siapa nama? Kelas berapa?
Sudah bisa dibuka linknya kakak? Sedang proses, Kak. Udah, Kak. Oke. Oke, silakan diisi kakak. Ini sudah ada yang mengisi juga, Kak. Itu contohnya kak, contohnya. Enggak, misalnya ini Irfan Doni sudah mengisi. Oh, silakan Ya, dihapus saja kak, silakan dihapus saja. Berarti di sini kan ada sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ya, Kak? Ya, isinya Refleksi koneksi. Ya, isinya seperti yang di situ kak. Ada yang di Irfan Doni itu kan dia sudah mengisi itu. Nah, isi seperti itu. Kok dua? Maaf Kak Basil, di sini nama saya nggak ada Kak Basil. Gimana tuh Kak Basil? Nggak ada kak? Nama nggak ada, cuma 14 orang. Nah, tunggu kak. Kok nama Irfan Doni ini dua, Kak? Kak Nafi. Dua ya kak? Ya. Tunggu kak. Irfan Doni. Ya, dirubah dulu kak. Berarti kalau yang sudah terisi ini gimana, Kak Basil? Silakan dihapus, diganti kak, tapi contohnya seperti itu. Oh begitu. Ganti saja kak, diganti. Dihapus yang itu, ganti dengan yang baru. Halo. Aduh. Oh, ada isi ya? Ada isi. Berapa isi semua?
Jangan lupa, bisa Pak yang guru. Halo Kak Napi. Halo Kak Pasil. Kak Ketua, tanya si Kak Ketua. Mat. Bang. Di mana cari tugas tuh, Mat? Aku baru masuk. Di link itu, link. Hilang gitu ya. Hah? Di link, Bang. Link-linknya kirim di grup, Bang. Kirim di grup di Pasil, Bang. Link tuh di mana carinya di laptop kok? Di WA grup, Bang, di WA. WA grup HP. Yo. Kelas awak. Kelas, yo. Itu di mana kau dikirim beko di WA beko? Di dalam link, dalam apa tuh? Buka link Twitter sendiri, Bang, Depo, Bang. Link itu buka. Yo, ada linknya kirim di Pasil mah. Bang Jeki. Yo. Oh, jadi Bang isinya 2 buah tuh, Bang. Ke bawah tuh, Bang. Itu ke samping sia. Tidak, makasih itu soalnya 2 buah itu Mana bisa diisi kopi? Lain kok Bang. Oh, di HP Zoom, Bang. Iya, di HP bisa. Lai buka link tuh, lai isi cari ada nama awak tuh, isi kotak tuh lai. Tu klik dia nama awak kau kan? Iya, sejajar itu baik lah. Tak nama dia boleh diklik gua. Diklik kau tak nama tu buka je tu. Apa kau nak nama, Bang? Entahlah, dah tahu tu.
Bang Jeki, Yup. berarti 2 buah soalnya bang. Ke bawah itu bang. Apa buat soal kau? Udah 2 buah itu pertanyaan itu. Cik kolom tuh ah. Abang tangan abang tangkik tario kok. Nanya tarik. Tangan di atas tarui, Pak. Mana bisa dibawa di kliknya lagi? Apa cara? Yo apa bang? Tadi itu kan hanya kirim link di Kak Napi. Buka link di kelas grup kelas tuh. Setelah itu keluar langsung bang. Keluar kotak kolom-kolom ada nama awak masing-masing kan? Dah kolom nama awak tuh kan diklik. Nak nama awak tuh cari kolom apa tuh lah. Isi di kolom mana tersedia tu nama awak sejajar jo nama awak tu lah. Iya dak nama doh. Bapak kau tu bang. Itulah Kak Pasil nak lihat dah. Ya keluar mungkin. Itulah bang. Apa kendala Kak Ruby? Dia apa Kak Pasil lah di pas kolam nama awakku tak bisa dikliknya doh. Kak Ruby Sandra. Bisa nih Kak. Kalau di HP kok Kak, di HP. Oh di HP entar Kak di laptop bisa nyoba coba. Kalau di laptop di mana bukanya kok Kak? Ambilnya? Buka sih yang link yang di WA tuh Kak. WA. Itu di grup tuh tadi. Bentar Kak. Kak Fasil, tanya cek Kak Fasil. Silakan Kak. Oh jadi pertanyaannya 2 buah tuh Kak Fasil, yang di atas bawah tuh cek kolom ke bawah tuh. Yo, 2 Kak, 2. Cek kolom 2 pertanyaannya tuh. Aku jawabnya 2 lo. Oh deh, awak cie si ya. Mana nih? Berarti memang terus nih kok. Awak kok kotak kok ketek Kak Napi. Silakan ditarik Kak, tarik saja Kak. Ada. Tak bisa. Sejauh apa paman saya terkait? Awak zoom jo HP Kak Napi. Sebab kalau jo laptop anda apa anda support Kak Napi jaringan loh. Tunggu dulu Kak. Kak Eki ya. Iya Kak. Mau tarik Kak. Kakak. Koneksi jaringan di sekolah lah Kak. Alah Kak Napi. Kasih Kak Napi. Apa pemahaman saya terkait Kalau beda soalnya mah. Apa masih zoom Bu? Mak. Enggak dong. Iya deh.
Hilang lu balik. Ah, kayak gini gua baca lu. Celewe as gua. Ini ada lagi itu. Mana buka? Ini awet tuh. Kita bayang-bayang di pelupku Sesuai dengan paradigma. Itu baru terus dah. Juga objektif sudah mengikuti paradigma. Itu sedang mana ya? Oh, cakap hai. Iya terus itu. Nggak dulu ya, nak bisi deh. Kau tu cek lagi dia. Mana dia? Aduh, tadi mana nya? Datang kau dia. Kau. Aluna tu baja tu lembalik dari Padang tu. Ini nama ini kita. Dan mah minyak dan 2 di nyoma. Dua yo ambil ada. Iya. Tuan. Bisa ngetik kok. Iya. Coba ketik je dah. Coba tolong ketik je dah. Dek, itu matiin apa ya? Udah kena nampak. Tutup kamera dah. Sebenarnya dalam sampai ke tulang kasih sayang ke adik surah. Iya, mandi. Siapa? Udin. Jadi dia lah tak. Jadi lah. Jadi. Ini saya. Kemana tuh kunjungan? Tiongkok. Tiongkok. Orang Indonesia yang di Tiongkok. Banyak sambut sana Indonesia Tiongkok. Laganas Malaysia waktu itu di sini. Kaya enak lah. Juga enak lah.
Orang Indonesia di Tiongkok, orang Cina, orang Tiongkok ada. Dia nya make up lah itu. Ya, orang Tiongkok Indonesia ada. Ha. Lah lah bisi juga. Ayo bisi. Bisi. Pertemuan saya terhadap paradigma itu ada. Hah? Oh, Paradigma apa? bah. Itu masa kini gua. Itu masa kini gua apa? Tujuan. Itu apa paradigma? Dia tanya paradigma itu aku bisa menjelaskan. Apa yang Paradigma itu frekuensi nak? karena Paradigma itu nak bentuk tingkatan-tingkatan tu. cara pandang awak. Hah? Cara pandang awak dengan kondisi ini. Cara pandang dengan kondisi ini. Dalam kondisi ini, baru ada penilaian. Berarti tingkatan anak. Kalau isi wah. Saya tanang kali. Iko ya kayak isi nak kayak simpan nak. Salah ya. Pemahaman awak ini asesmen yang otentik adalah asesmen yang menggambarkan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga peserta didik dapat mempraktikkan di dunia nyata. Jadi di sini jawab apa pemahaman terkait asesmen otentik? Apakah pemain saya skor education model sudah mendukung paradigma saya terhadap kebijakan kepada peserta didik? Lah. Ya.
Oh, mau seleb. Paulan na. Fasil, Kak Fasil. Fasil. Anapi. Jadi jangan ada. Dia surah. Dalam pembaca. Pemahaman saya tidak seperti itu. Menurut abang, apa pandangan abang terhadap SEM, bang? Sudah. Nah, baik kakak, waktunya sudah habis. Silakan diselesaikan saja sambil kita jalan. Sudah berjalan. Nah, jadi baik kakak, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, setelah kita tulis, mari kita bacakan sama-sama. Yang pertama yaitu dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Karino, silakan Kak.
Oke, baik, Kak Rino belum di depan. Silakan Kak David, dibacakan Kak. Kak David Carlos. Kak Irfan Doni, silakan dibacakan Kak. Irfan Doni. Kak Jeki. Ada Kak Jeki? Ya Kak. Ya, silakan dibacakan Kak. Baik Kak Napi. Itu pertanyaan pertama itu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut pemahaman saya mengajar PJOK saya sudah efektif karena pusat pembelajaran saya sudah terarah kepada peserta didik, itu kan Napi. Paradigmanya sudah sesuai dengan paradigma yang berpusat pada didik karena di dalam kurikulum Merdeka kita harus fokus kepada anak, pada potensi anak itu Kak Napi. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar? Strategi mengajar saya di sekolah saya sudah terpusat ke peserta didik dengan mengelompokkan anak-anak terlebih dahulu sesuai kemampuan masing-masing peserta didik. Itu Kak Napi. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak merupakan model pendidikan yang menekankan pada pengajaran, konsep dan komponen gerak. Kedua, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Model pendidikan kebugaran terhadap di PJOK yang berpusat pada peserta didik sangat mendukung pandangan saya karena dengan adanya model pendidikan ke model pendidikan berkebugaran terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik sangat mendukung karena dengan adanya model pendidikan kebugaran saya dapat menganalisis bagaimana kebugaran pada peserta didik. Selanjutnya ada sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Di sini saya cukup paham tentang pemahaman sport education model karena pembelajaran SEM ini memberikan pengalaman bagi peserta didik bagaimana peran-peran yang dibagikan untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Asesmen otentik adalah penilaian yang didasarkan pada kegiatan permainan nyata, yang mana terdapat unsur yang mana asesmen penilaian yang berdasarkan pada kegiatan permainan nyata dan langsung. Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap sport edukasi model sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Adanya STEM menambah pengetahuan saya tentang hal-hal baru yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran PJOK. Itu Kak Napi. Terima kasih Kak Napi. Terima kasih Kak Jeki. Selanjutnya, ya, Kak Napi. Di Kelana. Silakan Kak Di Kelana. Baik Kak Basil. Oh, bacakan yang tadi Kak Basil. Ya Kak. Nah, 11.13. Baiklah, saya akan coba membacakan hasil dari pencarian saya tadi. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau nggak dibacakan soalnya tuh gimana Kak Napi? Lanjut aja. Ya, silakan Kak. Ya. Baiklah, untuk yang pertama, sesuai berjalannya waktu, saya sudah memahami tentang belajar yang efektif.
di mana pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang bisa berjalan sesuai dengan kaidah dan proses yang semestinya. Dan semua yang diharapkan dari proses pembelajaran bisa tercapai sesuai keinginan saya sebagai guru. Kemudian yang kedua, pengalaman saya terkait strategi pembelajaran yang sangat pengalaman saya terkait strategi pembelajaran sudah sangat jauh sekali. Karena dengan strategi pembelajaran yang saya miliki, saya bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan harapan saya sebagai guru. Kemudian yang ketiga, pengetahuan saya terkait pengetahuan pendidikan gerak sudah sangat jauh sekali. Karena pendidikan gerak itu sangatlah penting bagi peserta didik. Apalagi saya mengajar di sekolah dasar atau SD, yang mana anak-anak harus mengenali apa gerak yang benar harus mereka lakukan. Karena bisa menjadi penentu tumbuh kembang peserta didik. Kemudian yang keempat, pengalaman saya terhadap pendidikan kebugaran yaitu sangat bagus sekali karena di dalam tumbuh kembang seorang peserta didik ada yang namanya perkembangan atau pertumbuhan. Jadi dengan kita meningkatkan kebugaran terhadap peserta didik, kita bisa membantu mereka menjaga kesehatan dan kondisi tubuh mereka supaya mereka bisa hidup lebih sehat. Kemudian yang kelima, pengetahuan saya terhadap sport education masih sedang atau masih biasa-biasa saja. Karena di tempat saya mengajar tidak terlalu banyak permasalahan terkait pendidikan olahraga. Kemudian yang keenam, pemahaman saya sudah mulai membaik terhadap asesmen otentik. Sudah sangat baik setelah saya belajar di program diseminasi PKG PJOK. Baiklah, itulah hasil pencarian saya tadi, Kak Fasil. Untuk itu, terima kasih Kak Fasil telah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abdi. Selanjutnya silakan Kak Arif. Silakan Kak Arif. Oke, mungkin Kak Arif tidak ada. Silakan Kak Ulan lanjut. Kak Ulan. Kak Robi. Kak Chandra. Oke Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama itu soal yang pertama menurut pendapat saya dalam pembelajaran PJOK itu harus lebih dominan di luar kelas daripada di lapangan. Dan semua pembelajaran harus tercapai serta anak-anak mengerti tentang apa yang kita terangkan. Yang paradigma belum selesai Kak Fasil. Lanjut pertanyaan yang kedua. Seorang guru harus menarik perhatian siswa agar siswa lebih fokus pada proses PBM. Dan yang ketiga, model pendidikan gerak. Menurut saya model pembelajaran yang menekankan pada konsep dan komponen gerak. Sampai situ selesai Bro Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semua yang telah menyampaikan apa yang telah diisi dalam LK-nya. Nah, dengan berakhirnya penyampaian tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sampai jumpa kita di pertemuan tatap maya di selanjutnya. Nah, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, Kita foto baik bersama kakak, lu Kak silakan Napi. kita foto bersama. Oke, silakan kakak. Melayang Oke, dibuka terbang. kameranya kakak. Kalau lah kapal foto kat luar $1 ya. Ayolah nak masuk dah. Bo dia menerangkan nak do hilang. Yo kerambi yo sesurang ha. Menerangkan, Bang. Tagang yo Kak Mardi ko ko. Nak do masuk Oke, Kak Napi. Yo kak. Api Nak do tagang. masuk do. Kakak-kakak yang lain go do. Kapal foto kat luar $1. 2, 3. Mendeki. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya kakak. Ganti gaya. Gaya. Iya gaya tuh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak. Nak ada kekolan. Ya, yuk. 1, 2, 3. Nah, sertifikasinya pada hari ini saya akhiri. Saya sebagai fasilitator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantai itu acara Kak Yan. Pakai apa bu? Kacang tu lauk ketek-ketek. Sate sore 5.000. Yo para dia. Tambah kayak apa namanya? Nah, apa kapi lah. Ya itu. Itu. Ya kabogadang namun tu malah bu. Ladu tak er. Anak itu hanya tidak urus.
SKP itu ya. SKP itu. Oh. Tapi kalau gini kalau Pak Inu. Iya naknya nak di dari Sabtu. Tapi kawan ada juga bermasalah tu nak jaga satu kumpul. Malah yang mau awal baru. Kawan masalah tu dia kawan masalah. Iya, ini warnanya tanda tangan juga kalah. Alah. Minta lah, kalau nak ada yang kirim. File ini dibuang Buya. Ada yang kirim di Buya, ada ani. Ada ya, kalau dah ada. Saya ngajak sabale, ego 35 anak. Besok ada Senin. Ya, Rancangnya tetap ni. Patang nak gara-gara insiden yang ke Patang tu besok Krom tu lambik mang aku keluar. Cuba capek keluar lagi. Diinstal ke orang Arya Patang tak bisa dimindokan 10 tu. Ini sertifikat ini itu nanti jadi. Selalu dalam bilik. Langsung pakai baju baru tu, KPK mana baju baru tu? Tapi nak jadi lo kini tu.
Ya pele kuno kecil bak pokok untuk anak ono tu mana anak do mati dah ya. Ya. Pak jatuh di Sabtu ada jadwal itu loh. Pandai mencari alasan diare lah ikut lah. Baru tagak kerangka baru tinggal lantai atau apa. Atau malam tadi juga kata Pak Chandro, tanahku leka bangunnya di Chandro, suruh masuknya lampu di Chandro itu sekali besok membangun mana kan bisa pindahkan aja lagi. Iya. Atau patang WC-nya minta balik polongan ujang cie. WC itu kan pakai besok ini tuh. Aduh anak ayi meli dia kan jalan tu kan pakai babanda kiri kanan tu nak gus nanti. Aduh anak ayi meli. Ama kalau dia ben napek tu ayi aduh. Tiba apa tiba mayut pasti kaki bukit tiba tu aduh anak ayi mose. Kalau PDAM di situ memang bisa tuh. Ya. Di situ tuh aku. Sumber air di situ. Nggak seluruh ketik air tu. Kalau bisa ancak cuma ke yo daerah PT tu. Iya. Saya katanya pakai tetangga saya pula. Soalnya katanya ngecek itu beban lagi dibanding. Coba. Rumah saya itu. Oi, kami mamaga bagin mungku aja nyo yang letter L tu lah nyo paga di orang Jolo Brik mantas ya namaga antas si Androgon antas ya antah orang rumah. Rumah siku aku, rumah lu siku. Dua perumahan. Ayo. Di mungku tanah si Andro tu kosong lo, tapi lah bapendasi bu lah bobon si keduduk kok banyaknya. Yang sebelah katanya tanah si Andro kok lah tagak rumah pindah ada orang bunyi tu. Tapi namanya nak mungkin perunas tu pada umumnya pegawai saja. Tu orang tu rumah bertutup saja. Iya langang. Tapi disiram. Apalagi kalau malam tu ayo. Asal dipuga speaker tu besok sinan. Ketik tu dibawa katil tu besok. Ai bisa bertanam bu, tanam ladu. Bisa. Agak minyak angin di Bali lagi. Nyulai paidik tanaman lo. Iya. Yang kayak tinggal di Cikopi mungkin tahu kan ya, sambilnya mama belakang pondok tuh nasi masak juga, sayur masak juga, kadang-kadang pitulo tuh nyetumis. Hanya lagi ke laporan ke anak awak, sujang udah tidak yang main apa lah tibu ama baru nyawa kerajo. Tu kadun itu mah. Anta bisa lah dawat situ entah tanah di Mungkotu ini sudah benar dawat itu. Nah, lawan itu mah. Iya. Iya. Ayo. Iya. Iya. Kalau tahu lu besok turun tanya suruh lo ke besok. Jadi
Mantap bubuk tu besok ang bubuk mah. Tentang bisa tanya salurkan si Andro tu tahu di muka rumahnya. Gus. Si Andro tu tahu siapa yang punya tanah di muka tu. Nyetep penuh orang tu ko. Kakak ambo ma ben pol karak tu. Mungkin dua perumahan yud, cik perumahan aja be penasi yud. Yang ke bawahnya lulai. Yo di kecil ko nan padih. Iya. Parik lapa bisa kenyang nih tu. Dia nyala sama uni lalu. Alam piang sebulan lah. Pertama, you itu ikan. Ama beko iyo lalu sama uni beko ya mah. Ni yang je. Halo lah. Nilai. Kiro. Buin dulu apa? Tahu tak bos susun apa pasaran sakit katang mayat. Baru bercegak. Bukalah pintu asari apa si Dedi ko minta baliato tu mana ada wak gero. Tu emosi tak kadai ko mungkin dipertahankan anak aku supaya jangan jawab. Kalau ang dunia tu je. Mama manjun je. Kamu yang bukan pintu si yang orang. Ayo palapian lagi. Biasa lah. Siang-siangnya wak kecen. Zio nak baala lo Juli do. Bicu adik ketik nan produksi tu Zara tu. Besok lah sekadang Zio tu besoknya Juni lo lalu lagi je. Nak je bundanya do. Malam-malam lah terajak. Iya. Nak tampik tidur tampik si lalu ko tampik tidur ketek balenggek tu situ cik nan tinggi na. Naranda kan nak bawa pondok ga. Tampik tidur kadang ada dalam tu cik jadi dua siap pizza jo si Zio di tampik tidur kadang. Si Lila tampik tidur ketek primbet ketek tu. Ni kamar kadang mayut 5 kali ampek. Ya kalau nak daripada sekolah nak kalau awak bawa kate anakku terungu anak cerita kawan nak terung. Iyo, makanya awak makan apa tu? Awak dua yang malah kayak itu dua beda bawa yang nak kita. Iyo, kalau main pengajiannya, Iyo. Iyo. Kayaknya lah. Pagi awak harus turun dari Peruna, capeknya ke Selido.
Soalnya biarlah mau ndak yang malarin. Iya.